Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia dengan NIM B101856, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang putusan dan kekuatan hukum Mahkamah Konstitusi dan jenis putusan Mahkamah Konstitusi. Menjatuhkan putusan adalah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat atau final dan binding. Jadi, putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat permanen atau tetap atau tidak untuk sementara waktu, berlangsung lama dan tidak dapat diubah. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang final dan mengikat itu tadi. Dalam memutuskan suatu permohonan, Mahkamah Konstitusi harus menempuh musyawarah yang diputuskan Hakim Konstitusi yang berjumlah 9 orang di dalam sidang pleno, yang jika tidak tercapai kata musyawarah, maka putusan diambil melalui voting atau suara terbanyak. Hakim Konstitusi yang berbeda pendapat tetap dimuat dalam putusan yang sering disebut dissenting opinion. Ada 3 jenis putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. 1. Permohonan tidak diterima. Permohonan tidak diterima adalah suatu putusan yang apabila permohonannya melawan hukum dan tidak berdasarkan hukum. Dalam putusan ini, permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal 50 berbunyi, undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 51 mensyaratkan pemohon adalah pihak menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dengan kualifikasi pemohon sebagai berikut. Perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, badan hukum publik atau privat, lembaga negara. Pasal 51 mewajibkan juga pemohon dalam permohonannya tentang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dan menguraikan bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 atau materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam permohonan tidak diterima, maka amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. 2. Permohonan ditolak. Putusan Hakim Konstitusi menyatakan permohonan ditolak apabila permohonannya tidak beralasan. Dalam hal ini, undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tidak bertentang dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik mengenai pembentukannya maupun materinya, baik sebagian ataupun keseluruhannya, yang dalam amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan materi muatan ayat, pasal dan atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka amar putusan juga menyatakan materi muatan ayat, pasal dan atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka amar putusan juga menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Permohonan dikabulkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon wajib dimuat dalam
berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuji tidak dapat diuji kembali. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang putusan dan kekuatan hukum Mahkamah Konstitusi dan jenis putusan Mahkamah Konstitusi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.